Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, sebelumnya kenalin nih, nama aku Arga Widiananta, biasa dipanggil Arga, NIM 2101191920009 dari mata kuliah Rekayasa Nilai kelas B. Oke, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi value engineering atau studi rekayasa nilai pada proyek I20 eastbound dari I285 ke CR 5150 atau yang biasa disebut dengan Panola Road Collector Distributor System. Nah, bisa dilihat Panola Road-nya itu dari titik ini I20 dari I285 ke CR 5150. Oke, Oke, sebelumnya aku mau ngejelasin gambaran materinya terlebih dahulu ya. Jadi nanti pada sesi presentasi ini, saya akan menjelaskan pengantarnya terlebih dahulu, kemudian di deskripsi proyeknya, terus ada biaya konstruksinya, terus ada proses value engineering-nya atau proses rekayasa nilainya, terus ada nanti kesimpulan dan rekomendasi, terus hasil studi value engineering. Oke, langsung saja menginjak ke materi yang pertama, yaitu ke pengantarnya ya. Oke, jadi laporan ini nanti merangkum analisis dan kesimpulan dari tim rekayasa nilai PBSNJ ketika mereka melakukan studi rekayasa nilai, yaitu pada tanggal 9 Februari sampai 12 Februari 2010 di Atlanta, atau lebih tepatnya di kantor Departemen Transportasi Georgia. Oke, subjek studi rekayasa nilainya yaitu mengidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 000542 yang berjudul I20 eastbound dari I285 ke CR 5150 atau yang biasa disebut dengan Panola Road atau Collector Distributor System di DeKalb County, Georgia, Atlanta. Oke, selanjutnya ada deskripsi proyek. Nah, pada proyek ini tujuan awalnya yaitu untuk memberikan peningkatan operasional dari keselamatan sepanjang I20 menuju ke timur di sekitar persimpangan I285 di DeKalb County. Situasi ini diperburuk oleh pengurangan 2 jalur dalam kapasitas arus utama di pintu keluar Wesley Chapel Road. Nah, untuk lebih spesifiknya, proyek ini dirancang untuk mengatasi masalah kapasitas lalu lintas atau pergerakan di area proyek. Karena masalah kapasitas ini sering banget terjadi di beberapa jalan di seluruh dunia sih mungkin. Oke, nah sistem CD yang digagas oleh proyek ini akan membebaskan kapasitas jalan yang bebas hambatan yang saat ini tidak sepenuhnya digunakan. Nah, secara signifikan meningkatkan throughput kendaraan dan akan mengatasi pergerakan kendaraan yang bertentangan dan lalu lintas pada saat kondisi stop and go untuk menciptakan kondisi perjalanan yang lebih aman. Jadi proyek ini lebih singkatnya sih untuk mengatasi masalah kapasitas lalu lintas sih, atau untuk mengurangi kemacetan. Oke, nah pada detail proyek ini nanti ada 4 persimpangan utama. Nah, yang pertama itu ada I20 di Columbia Drive, terus ada I20 dan I285 rem dari I285 menuju timur ke 285. Terus ada Wesley Chapel Road, atau jalur landai on off menuju timur yang akan disetel ulang. Terus ada I20 di Jalan Panola. Terus di proyek ini juga nanti ada 2 persimpangan. Nah, yaitu ada I20 jalur landai ke timur di Wesley Chapel Road. Terus ada I20 rem ke arah timur di Panola Road. Oke, nah untuk biaya konstruksinya sendiri, nah perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan itu sebesar 61.654.000 dolar. Nah, utilitas yang dapat diganti diperkirakan mencapai 3.222.852 dolar. Nah, jadi total biaya yang diproyeksikan untuk proyek ini yaitu sebesar 64.876.940 dolar.
Nah, untuk desainnya sendiri, desain proyek ini sudah dipersiapkan menggunakan hard disk kayak gitu. Oke, nah ini merupakan lokasi atau gambar dari proyeknya itu sendiri. Nah, untuk lokasinya itu dari titik awalnya di sini di I285, terus di titik akhirnya itu di sini di I20 kayak gitu. Oke, selanjutnya tadi ada persimpangan I20 dan Wesley Chapel-nya itu berada di sini, gambar sebelah kiri atas ini. Kemudian lokasi persimpangan I20 dan I285-nya ada di sebelah gambar yang kanan. Terus ini juga ada lokasi persimpangan Jalan Panola dan I20-nya. Itu ada di sini. Terus selanjutnya, oke, ini aku akan membahas proses value engineering atau proses rekayasa nilai yang menjadi poin utama dari presentasi ini. Oke, yang pertama yang dilakukan pada proses rekayasa nilainya yaitu investigasi. Oke, pada proses investigasi ini, tim VM menerima pengarahan dari staf Departemen Transportasi Georgia atau GDOT dan konsultan desain mereka dari Arcadis. Pengarahan ini termasuk diskusi tentang maksud desain di belakang proyek, masalah biaya, dan keterbatasan fisik pada proyek. Tim multidisiplin VM mengembangkan cost model yang pada proyek ini menggunakan diagram Pareto dari cost data yang telah disediakan. Jadi pada tahap investigasi ini lebih ke pengarahan sih, lebih ke pengarahan dari Departemen Transportasi Georgia sendiri tentang maksud proyek ini dikerjakan, masalah biaya, dan juga kendala-kendala yang ada pada proyek ini, yang kemudian nantinya bisa dianalisis lebih lanjut sehingga menghasilkan nilai-nilai yang lebih menguntungkan. Oke, selanjutnya ini merupakan Pareto chart atau diagram Pareto yang menghasilkan nilai histogram. Nah, dari sini kita bisa melihat nilai cost-nya, persen, dan kumulatif persennya. Nah, dari sini ini bisa dilihat elemen project apa yang paling banyak menggunakan biaya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti dari proyek yang menghasilkan terlalu banyak menghasilkan biaya ini bisa dianalisis kayak gitu. Nah, caranya itu dengan menggunakan diagram Pareto. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, dari diagram Pareto ini dan histogram ini, bisa dilihat bahwa aspal paving mendapatkan nilai yang tertinggi, terus ada traffic control, ada sound barrier, grading complete, asphalt cement price, adjustment, ada retaining walls. Nah, kemungkinan dari retaining wall sampai aspal paving ini kemudian nanti selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut sehingga menghasilkan desain yang mempunyai nilai dan fungsi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya yaitu ada proses analisis. Nah, proses analisis ini dari tim VE akan menganalisis fungsi penting dari proyek yang diidentifikasi. Nah, yang diidentifikasi itu meliputi apa aja? Nah, yaitu ada project objective and goals yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi operasional, dan yang kedua ada project basic function yang bertujuan untuk mengurangi konflik, gangguan suara, mengalirkan air hujan. Oke. Nah, pada tahap analisis ini tim VE menggunakan analisis fungsi. Nah, itu menggunakan task diagram seperti yang terlihat pada gambar, yaitu menggunakan pertanyaan bagaimana dan kenapa, dan sehingga dihasilkan pola diagram seperti yang ada pada gambar. Oke, selanjutnya yaitu ada tahap spekulasi. Nah, pada tahap spekulasi ini setelah mengetahui analisisnya, dari tim VE melakukan spekulasi-spekulasi untuk nantinya bakal dilakukan evaluasi. Nah, untuk spekulasinya sendiri, untuk menghasilkan ide yang berfungsi supaya menemukan gagasan dalam pemecahan masalah yang digunakan. Caranya yaitu dengan brainstorming. Dan penemuan ide atau gagasan itu digunakan dalam tahap selanjutnya. Nah, ide-ide atau gagasan itu diantaranya itu memanfaatkan lebar jalan guna memperbesar lajur.
Terus ada mengurangi biaya dinding peredam suara melalui alternatif jenis dinding, material, atau dengan mengurangi tinggi dinding atau panjang pemasangan. Nah, selanjutnya ada mengulas atau mempelajari kembali geometri lalu lintas pada desain yang paling efektif yang sudah dirancang untuk mengurangi gangguan di sepanjang jalannya. Oke, nah setelah dari tim VM melakukan spekulasi, maka dari ide-ide atau gagasan itu dilakukan evaluasi. Nah, dari tim VE itu merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagikan kepada tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Parameter yang digunakan untuk menentukan apakah alternatif yang dipilih itu cukup menguntungkan atau tidak, itu ada mempercepat proses pelaksanaan, meningkatkan nilai, implementasi dari alternatif, meningkatkan usia proyek, menghemat biaya konstruksi, dan menghemat life cycle cost-nya atau LCC-nya. Nah, tahap yang selanjutnya setelah dievaluasi, maka dilakukan pengembangan. Nah, selama fase ini, tim VE mengembangkan masing-masing alternatif yang dipilih dan diberi peringkat, baik itu peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, semakin tinggi peringkatnya, maka semakin baik. Karena keterbatasan waktunya, memungkinkan tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Jadi misal waktunya masih lama, tim VE ada kemungkinan untuk lebih bisa mengembangkan alternatif-alternatif desain atau evaluasi yang dilakukan oleh tim VE. Seperti itu. Oke, terus tahap selanjutnya yaitu rekomendasi. Nah, setelah dilakukan pengembangan, maka tim VE meninjau ide-ide alternatif untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, mana yang memberikan peluang, mana yang diperkirakan akan sukses dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Jadi rekomendasi ini seperti tahap final gitu. Yang selanjutnya bakal ada tahap yang paling terakhir yaitu tahap presentasi. Nah, pada tahap presentasi ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer atau lebih tepatnya owner gitu tentang temuan awal studi VE. Jadi presentasi ini dianggap sebagai finalnya dari proses value engineering. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, setelah dilakukan analisis, maka tim VE mengumpulkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang nantinya bakal digunakan untuk meninjau kembali proyek yang sudah dikerjakan tersebut. Jadi selama fase spekulasi, tim VE mengidentifikasi 40 gagasan alternatif yang berpotensi mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan mengurangi kesulitan serta waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, maka ditetapkan 9 gagasan alternatif untuk bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, 9 gagasan ini yang tadi mendapatkan peringkat paling tinggi seperti itu. Nah, gagasan ini dapat ditemukan dalam bentuk terdokumentasi di bagian laporan ini berjudul hasil studi. Oke, selanjutnya yang tadi ada 9 gagasan yaitu sebagai berikut. Yang berjudul AC1, AC2, AC3, MS3, MS4, RW1, RW9, RW10, SP3. Nah, yang AC1 menggunakan bahu luar dengan panjang 10 inci untuk jalur CD. Nah, ini membutuhkan biaya 150.938 dolar. Terus ada berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan PI nomor M003234, yaitu membutuhkan biaya 1.219.988 dolar. Nah, yang ketiga ada memanfaatkan kemiringan silang 4% di bahu luar dengan garis singgung. Nah, ini membutuhkan biaya 144.973 dolar. Kemudian ada pada bagian MS atau miscellaneous, yaitu menggunakan guard line dua sisi untuk memisahkan CD line. Itu membutuhkan biaya 1.093.397 dolar. Kemudian ada menggunakan pipa besi ulir untuk drainase di tepi jalan yang membutuhkan biaya 74.360 dolar. Kemudian ada RW atau dinding penahan, yaitu menggunakan DPT dengan MSE.
atau Mechanical Stabilized Earth Wall. Membutuhkan biaya $1.931.439. Kemudian ada memberikan dinding peredam suara pada DPT dari beton di tempat yang selayaknya, yaitu membutuhkan biaya $505.230. Kemudian ada menggunakan sheet piles sebagai pengganti DPT dari beton. Itu membutuhkan $1.161.210. Kemudian yang terakhir ada dinding penahan suara atau SB. Itu menunda pemasangan dinding peredam suara pada sisi barat. Itu membutuhkan biaya $1.511.840. Nah, tentunya gagasan ke-9 ini sudah melalui pertimbangan evaluasi yang dilakukan pada saat analisis VE tadi. Nah, untuk hasil studi VE-nya itu sendiri, bagian ini mencakup hasil studi yang disajikan dalam bentuk alternatif rekayasa nilai, yang dikembangkan penuh yang mencakup deskripsi desain asli, deskripsi konfigurasi desain alternatif, komentar tentang justifikasi teknis atau hukum teknisnya, terus ada keuntungan dan risiko yang terkait dengan alternatif, sketsa, perhitungan, dan teknis. Jadi hasil studi ini sudah sangat mewakili dari ke-40 gagasan yang sudah diusulkan pada tahap spekulasi tadi. Nah, yang pertama itu ada alternatif AC1, yaitu menggunakan 10 inci sebagai pengganti dari 12 inci jalur luar di jalur pengumpul atau JD. Nah, untuk deskripsi dari kenapa dipilihnya alternatif ini, ya jadi awalnya itu desain aslinya mengusulkan membangun bahu luar 12 inci untuk panjang jalur JD. Nah, alternatifnya mengusulkan penggunaan bahu luar beraspal 10 inci untuk panjang jalur JD. Nah, dari desain alternatif tersebut mendapatkan keuntungan yaitu pengurangan di trotoar kedalaman penuh, terus ada pengurangan biaya konstruksinya, terus ada pengurangan waktu konstruksinya. Nah, untuk resikonya sendiri tidak ada ya, karena tinggal mengurangi dari 12 inci menjadi 10 inci. Jadi resikonya ibaratkan tidak ada. Terus penghematan biayanya yaitu sebesar 150.150.938 dolar. Oke, jadi ini sketsa alternatifnya. Jadi yang mulanya tadinya di sini 12 inci, kemudian dikurangi menjadi 10 inci. Oke, selanjutnya alternatif nomor 2 yaitu berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan, yaitu tertuang dalam PI nomor M003234. Nah, pada mulanya desainnya yaitu mengusulkan pengelupasan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur ke lapisan beton yang mendasarinya. Nah, untuk alternatifnya sendiri meniadakan pengupasan atau pengelupasan lapisan aspal. Nah, keuntungannya sendiri dari alternatif ini yaitu dapat menghemat biaya perkerasan jalan, juga mempersingkat waktu pengerjaan karena pada desain aslinya itu di alternatifnya kita meniadakan pengupasan atau pengelupasan lapisan aspal, jadi lebih menghemat waktu. Nah, untuk resikonya sendiri tidak ada, jadi dapat melakukan penghematan biaya sebesar $1.219.988 dolar. Oke, terus alternatif ketiga yaitu memanfaatkan kemiringan 4% pada bahu luar. Nah, sebelumnya desain aslinya itu memerlukan konstruksi bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh pada kemiringan melintang 6%. Nah, alternatifnya dari tim VE mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan kemiringan 4%. Jadi, keuntungannya yaitu pengurangan biaya penggilingan di masa depan, terus juga pengurangan biaya leveling di masa depan. Nah, untuk resikonya sendiri dapat berdampak pada drainase karena kemiringannya itu jadi lebih kecil. Jadi kayak drainasenya, pengaliran airnya itu jadi lebih tidak bisa mengalir dengan cara lebih cepat gitu. Jadi ada kemungkinan airnya itu bakal tergenang sementara gitu. Karena semakin tinggi kemiringan, maka akan semakin cepat air itu akan mengalir.
seperti itu. Terus untuk penghematan biayanya sendiri yaitu sebesar $144.973. Untuk sketsanya itu seperti ini. Ini kemiringannya yang awalnya 6%, kemudian dikurangi menjadi 4%. Oke, terus alternatif keempat yaitu menggunakan pagar pembatas dua sisi sebagai pengganti rel barrier beton untuk memisahkan jalur CDGP. Nah, pada awalnya itu desain aslinya menggunakan tipe 26 beton rel barrier untuk memisahkan antara tujuan dan jalur CD. Nah, untuk alternatifnya sendiri mengusulkan menggunakan pagar pembatas bermuka dua. Nah, keuntungan dari alternatif ini yaitu melakukan penghematan biaya untuk bahan yang digunakan. Itu sudah pasti ya. Nah, terus pengurangan waktu pemasangan. Ini juga dengan adanya alternatif ini akan berdampak pada waktu ya yang akan semakin cepat. Nah, resikonya sendiri bisa meningkatkan pelebaran biaya perawatan karena dengan dengan menggunakan pagar pembatas ini tentu biaya perawatannya juga lebih besar. Terus bisa membutuhkan revisi drainase. Nah, penghematan biayanya sendiri yaitu sebesar $1.093.397. Nah, untuk sketsa alternatifnya itu seperti ini ya. Jadi desain originalnya itu ada pembatasnya seperti ini, kemudian ada alternatif desainnya itu dirubah menjadi seperti ini. Jadi double side guardrail yang tipe W, yang awalnya concrete median barrier. Oke, selanjutnya alternatif kelima yaitu menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan. Nah, desain aslinya itu menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Nah, alternatif desainnya yaitu tim VM mengusulkan menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Nah, keuntungan dari alternatif ini yaitu pengurangan biaya drainase, kemudian pengurangan biaya konstruksi. Nah, resikonya sendiri 0. Terus penghematan biayanya yaitu sebesar $74.360. Nah, untuk sketsa alternatifnya itu seperti ini. Jadi yang original desainnya itu menggunakan reinforced concrete pipe. Terus ada alternatif desainnya itu menggunakan kayak pipa seperti yang ada pada gambar. Oke, selanjutnya alternatif keenam yaitu menggunakan DPT dengan MSE atau Mechanical Stabilized Earth Wall. Desain aslinya yaitu dinding penahan tanah CIP sesuai standar dari GDOT. Nah, alternatifnya itu mengubah dinding penahan tanah CIP menjadi MSE, tetapi dengan geometri yang sama. Nah, keuntungannya sendiri dengan menggunakan MSE itu dapat menghemat biaya, terus mengurangi waktu pengerjaan, kemudian desain standar GDOT sudah tersedia, terus meningkatkan estetika karena MSE itu lebih mengutamakan desain, jadi estetikanya akan lebih meningkat. Terus dalam koridor jalan ini sudah ada dinding MSE yang dimanfaatkan. Nah, untuk resikonya sendiri tidak ada dan malah memberikan penghematan biaya sebesar $1.931.439. Nah, untuk sketsa alternatifnya itu seperti ini. Jadi desain awalnya itu kayak cross section with chip walls seperti yang ada pada gambar. Terus kalau yang alternatif desainnya itu menggunakan MSE wall seperti ini. Oke, selanjutnya alternatif ketujuh yaitu melapisi dinding penahan dengan peredam suara. Nah, desain awalnya itu menggunakan DPT CIP, tapi persyaratannya itu harus ada dinding peredam suara di kedua koridor jalan. Nah, alternatifnya mengimplementasikan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi bagian tanah yang lebih curam daripada menggunakan DPT CIP. Alternatif ini tetap mempertahankan desain geometri jalan. Nah, untuk keuntungannya sendiri mengurangi waktu pengerjaan, yang kedua juga menjaga lingkungan karena lebih bisa menyestabilisasi tanah gitu. Terus juga dinding peredam suaranya juga bisa
memberikan keuntungan pada lingkungan gitu. Terus resikonya sendiri 0, penghematan biayanya sebesar $505.230. Nah, untuk sketsa alternatifnya seperti pada gambar. Jadi nanti ada dinding beton dengan peredam suara. Kemudian yang ke-8, menggunakan sheet pile sebagai pengganti DBT dari beton. Nah, pada mulanya itu dinding penahan tanah CIP sesuai standar dari DBT tadi. Alternatifnya itu mengubah dinding penahan tanah CIP menjadi sheet pile, tapi desain geometrinya tetap. Nah, keuntungan dari alternatif ini yaitu bisa menghemat biaya, mengurangi waktu, sheet pile mempunyai nilai survey. Nah, resikonya itu 0 dan malah menghasilkan penghematan biaya sebesar $1.162.210. Nah, untuk sketsa alternatifnya itu seperti pada gambar. Jadi yang gambar yang originalnya itu, yang gambar desain awalnya itu menggunakan chip walls, yang kedua menggunakan sheet pile wall. Nah, untuk desain yang terakhir, alternatif terakhir itu menunda pemasangan dinding dengan peredam suara. Nah, pada mulanya itu memasang peredam suara. Nah, alternatifnya menunda pemasangan dinding dengan peredam suara. Nah, keuntungannya itu mengurangi biaya secara keseluruhan, terus resikonya juga 0 dan penghematan biayanya itu sebesar $1.511.840. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang studi value engineering pada proyek I-20 eastbound dari I-285 ke CR 5150 atau Panula Road Collector Distributor System, studi value engineering pada kasus ke-10. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.